Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum belajar, marilah anak-anak ibu berdoa terlebih dahulu ya, agar anak-anak ibu dapat selalu mengingat pelajaran yang telah diberikan oleh ibu guru. Kita lanjutkan pembelajaran, yaitu pembelajaran kedua subtema keempat. Anak-anak boleh buka bukunya halaman 149. Di sini ada teks percakapan antara Udin, Edo, dan Badu. Anak-anak ibu kemarin sudah membaca teks. Di dalam teks tersebut ada Edo dan Badu yang ingin membuang sampah, tetapi Badu ingin membuang sampahnya ke dalam got. Gitu. Ini ada percakapan yang anak-anak harus lanjutkan membacanya ya. Kemudian anak-anak sudah membaca, boleh buka di halaman berikutnya, yaitu di halaman 150. Di situ ada pertanyaan 1 sampai 5. Anak-anak ibu hanya menjawab pertanyaannya saja, tidak usah membuat soal. Nah, tugas selanjutnya yaitu halaman 151. Oke, sudah dilihat ya di halaman 151. Di sini anak-anak tugasnya yaitu tuliskanlah kembali percakapan di atas menjadi sebuah cerita. Bagaimana sih cerita itu, Bu Guru? Cerita itu yaitu anak-anak boleh lihat, perhatikan yang bagaimana cara membuat cerita. Yang pertama itu judul yang sesuai dengan cerita. Jadi anak-anak harus membuat judulnya terlebih dahulu, maka anak-anak dapat membuat cerita. Kedua, orang yang berbicara itu siapa saja ya? Dan yang ketiga, kegiatan yang dilakukan apa sama mereka? Dan alasan dilakukannya kegiatan itu apa? Alasannya kenapa? Begitu. Dan yang kelima, bagaimana cara melakukan kegiatan tersebut? Paham ya? Berarti tugas anak-anak menjawab pertanyaan halaman 150 1 sampai 5 hanya jawabannya saja. Kemudian 151 membuat teks yang sesuai dengan percakapan tersebut. Kita lanjut buka halaman 159. Kita akan memasukin matematika. Di sini ada contoh teks. Teksnya ibu bacain ya. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158. Berapa sisa kue sekarang? Nah, jadi di sini kita kembali lagi materi penjumlahan dan pengurangan. Tetapi sekaligus ada penjumlahan lalu langsung di pengurangan. Nah, di sini sudah ada 2 contoh yang akan ibu beri kepada anak-anak. Di sini nomor 1 ada 250 ditambah 72 dikurang 54 sama dengan titik-titik. Pertama-tama anak-anak ibu tulis angka 250 terlebih dahulu. Kemudian tambahkan dengan angka 72. Ayo kita tambahkan 0 ditambah 2 turun 2, 5 ditambah 7 turun 12, turun 2, naik 1. Kemudian 1 ditambah 2 3, dapatlah hasilnya 250 ditambah 72 322. Maka anak-anak ibu tuliskan hasil 322 dikurang 54 karena di sini dikurang 54. Oke, kita kurangkan. 2 kurang 4 bisa? Tidak bisa, kita pinjam 1
oleh 2. 2-nya tinggal berapa? 1. Jadi ini sudah dipinjam 1, maka 12 dikurang 4 sama dengan 8. Lalu 1 kurang 5 bisa nggak ya? Nggak bisa, Bu. Maka kita pinjam kembali dari 3. 3 ini tinggal 2. Jadi 11 dikurang 5 hasilnya 6. Jadi turunlah angka 2. Maka 250 ditambah 72 dikurang 54 hasilnya 268. Gampang kan? Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada 250 dikurang 115. Kita kurangkan. 0 kurang 5 bisa? Tidak bisa, Bu. Maka kita pinjam dari 5. 5 menjadi 4. 10 kurang 5, 5. 4 kurang 1, 3. 2 kurang 1, 1. Maka selanjutnya kita tulis hasilnya 135. Ditambah berapa, Bu? 78. Ayo, 5 ditambah 8. 13. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 7, 11. 1 tambah 1, 2. Maka hasil 250 dikurang 115 ditambah 78 hasilnya 213. Jadi untuk soal yang ini, contohnya yang ini. Untuk soal yang pengurangan terlebih dahulu, maka ini contohnya. Gampang kan? Penjumlahan serta pengurangan sekaligus? Maka anak-anak ibu tugasnya buka bukunya halaman 160. Di situ ada soal penjumlahan dan pengurangan, kemudian sama ya, penjumlahan dan pengurangan dan penjumlahan. Di sini anak-anak ibu boleh lihat dari masing-masing ada 3 soal. Anak-anak ibu kerjakan soal tersebut. 3 kotak di atas, di situ itu penjumlahan terlebih dahulu, lalu anak-anak kerjakan pengurangannya. Kemudian 3 kotak terakhir, anak-anak mengerjakan pengurangannya terlebih dahulu, lalu penjumlahan. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham, mengerti apa yang sudah ibu jelaskan. Selamat mengerjakan, semangat ya buat anak-anak ibu. Jangan patah semangat walaupun kita pembelajarannya dari daring. Jadi, walaupun kita pembelajaran dari daring, ibu tetap mengawasi anak-anak ibu apa yang kurang. Dan bagi anak-anak ibu yang sudah melihat tugas-tugasnya masih kosong, boleh dikirim ke ibu ya, jangan sampai kosong karena nilai anak-anak ibu akan ada dari ibu. Mungkin itu saja. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.